engkau selalu berfokus kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, hal-hal yang indah, hal-hal yang sedap didengar. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kamu udah dengar firman itu kan? Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat seperti itu? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan amin. Terjadilah padaku. It is possible, adalah mungkin untuk hidup dalam kesempurnaan. Nah, kalau saudara memperhatikan konteks dari kesempurnaan yang ditulis di dalam Alkitab, inilah yang dimaksud sempurna seperti Bapamu di sorga. Kebanyakan orang, bencilah musuhmu, lawan orang yang menyakiti kamu. Tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Sulit nggak kira-kira? Sulit. Tapi bisa dipraktekkan nggak kira-kira? Harus bisa. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari kunci kerajaan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Matius pasal yang ke-16 ayat 18 dan ayat 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus bicara tentang gereja yang dia dirikan, eklesia, kumpulan orang-orang terpandang. Itulah saudara. Engkau alami pekerjaan firman dan roh yang mengubah hidupmu dari orang biasa menjadi orang terpandang, punya stature, punya reputasi ilahi di hadapan Bapa di sorga. Lalu ayat 19 Alkitab mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ayat yang sama berbicara kembali di pasal 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara ini tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau ada dari saudaramu yang berbuat dosa, ayo menangkan dia kembali. Itu prinsipnya, betul? Kalau engkau melihat saudaramu yang berbuat dosa itu seperti seorang musuh, ampunilah. Kalau engkau melihat saudaramu ini seperti seorang penganiaya, doakanlah. Yesus berkata dalam pasal yang ke-16, ketika aku membangun gerejaku, aku memberikan kunci kerajaan kepada gerejaku. Lalu di ayat 15 sampai ayat yang ke-17 Matius pasal 18, Yesus memberi penegasan, menangkan kembali saudaramu. Kalau saudaramu berbuat dosa, engkau melihat dia seperti seorang musuh, ampunilah dia. Kalau saudaramu berbuat dosa, engkau melihat dia seperti penganiaya, doakanlah dia. Itu ayat 15 sampai 17. Katakan ayat 15 sampai 17. Ayat 18-nya mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ketika tidak ada lagi ganjalan dalam hatimu, barulah kuasa kunci kerajaan akan berlaku dalam hidupmu. Hari ini saya mendapatkan memang ada pola kehidupan, pola cara pikir yang baru. Saya sering melihat
sesuatu atau seseorang itu selalu dari hal-hal yang negatifnya. Tetapi pagi ini saya mendapatkan bagaimana caranya saya bisa membongkar setiap pola pikir saya yang lama. Sehingga saya bisa melihat sisi baik dari seseorang, sisi baik dari segala sesuatu yang saya alami. Saya belajar banyak hal pagi ini, terutama beberapa minggu belakangan ini memang kami di Ketua PG, kita diajarkan bagaimana kita selalu memikirkan hal-hal yang positif. Bagaimana cara kita mulai mendoakan setiap orang yang kita jumpai. Memang secara manusiawi, jujur ini tidak mudah. Ini nggak mudah sama sekali. Saya mengalami banyak hal. Ada orang yang jujur saya nggak suka. Saya nggak suka sekali dengan kebiasaan atau habit mereka, dengan tingkah laku mereka. Tapi saya harus belajar bagaimana caranya saya mendoakan mereka. Saya harus melepaskan berkat atas mereka. Ini buat saya jujur tidak mudah. Tapi saya belajar, secara perlahan tapi pasti saya belajar bagaimana saya mencoba untuk mendoakan mereka, untuk memberkati mereka. Saya bisa merasakan hal yang tadinya membuat saya jengkel terus-menerus. Begitu saya teringat, saya harus mendoakan mereka, saya harus memberkati mereka. Saya merasakan memang ini luar biasa. Emosi yang tadinya terus membuat saya tidak stabil, saya bisa tekan. Saya mulai bisa mengontrol bagaimana emosi saya, dan puji Tuhan, dari hari ke hari saya merasakan, saya ketemu orang ini, tadinya nggak suka. Beberapa hari kemudian saya merasakan ada perbedaan. Saya tidak lagi menimbulkan aura negatif yang ada untuk saya, tetapi saya merasakan, oh, saya mempunyai seperti belas kasihan, seperti saya mengasihi orang ini. Sehingga saya terus melepaskan doa, saya terus melepaskan berkat. Sampai saya secara pribadi sendiri pun plong. Benar-benar merasakan lepas yang luar biasa. Benar-benar merasakan tidak ada lagi tekanan dalam hidup saya. Yang tadinya saya sebel ngelihat orang ini. Berubah. Semua berubah. Saya rasakan saya mengasihi dia. Jadi yang paling berkesan buat saya hari ini itu tuh, sebenarnya kalau misalnya untuk memperkatakan berkat buat orang lain, buat yang mengesalkan, itu sebenarnya jujur buat saya udah bukan merupakan hal yang susah. Karena itu sudah seperti terbiasa lah, apa yang diajarkan oleh orang tua saya juga seperti itu. Tetapi ternyata, dari apa yang Pastor Stephen ajarkan selama beberapa minggu ini, adalah ternyata saya sendiri kadang-kadang terhadap diri saya sendiri tidak memperkatakan kata-kata yang positif. Jadi begitu ketika saya melakukan kesalahan atau ketidakakuratan, itu mungkin seperti langsung mengintimidasi saya terus-menerus. Jadinya kepada orang lain saya bisa memperkatakan positif sesebal apapun, semarah apapun, tetapi pada diri saya seperti jadi menuduh seakan-akan saya tidak cukup bagus, saya tidak cukup siap. Tetapi ketika hari ini Pastor Stephen mengatakan segala yang baik, segala yang dianggap bijak, segala yang pokoknya mulia, indah, itu diperkatakan baik ke orang lain, tetapi juga terhadap diri saya sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, mau separah apapun kesalahan yang saya lakukan, ataupun dari yang masa lalu, itu semua ketika saya bertobat, Tuhan sudah menganggapnya udah nggak ada, karena sudah ada roh pertobatan itu, karena saya mau berubah. Di situ saya pun belajar untuk kalau Tuhan mengasihi saya sebegitu besarnya, kenapa saya sendiri tidak bisa memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saya, bahwa saya pasti akan berubah, saya akan menjadi lebih akurat lagi, saya akan menjadi lebih baik lagi. Dan ketika saudara mulai memberi dirimu, memposisikan hidupmu, katakan, ketika aku memposisikan diriku menjadi seorang anak di dalam rumah, ada seorang Bapa rohani yang mengayomi kehidupanku, maka akan terlahir sebuah dinamika yang berbeda di dalam rumah. Engkau yang menerima dia, menerima rohnya, engkau yang percaya kepada dia, engkau mengalami ada roh Kristus yang diimpartasikan masuk dalam hidupmu. Karenanya satu terobosan di antara kita akan menjadi terobosan bagi kita semua.
Hari ini aku deklarasikan atasmu jemaat. Ini waktunya engkau terus alami. Ada banyak terobosan ilahi. Ada banyak perkara-perkara ilahi. Ada campur tangan Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Tidak ada lagi masalah yang terlalu berat. Tidak ada lagi tantangan yang terlalu besar. Tidak ada lagi pergumulan yang terlalu berat yang ada dalam hidupmu. Karena saudara-saudaramu telah mengalami terobosan ilahi di banyak permasalahan hidup. Maka apapun masalah yang kau hidupi saat ini, di dalam nama Yesus, buka hatimu dan terimalah terobosan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. It was really remarkable how, for the first time ever, I actually felt that God actually loves me as a daughter. Like, I'm actually His daughter, and I don't think I've actually fully understood it, even though I know it in words that we are the daughters of God and everything. But for the first time ever, I felt it, and I could understand that He wants goodness in my life, regardless of the bad things that have happened. And it was just overwhelming that, you know, if we look towards the good and follow in the things that He wants for us, because He is in me and because I am in Him, we will be able to live like Him. Yeah, so that is, I think, the biggest takeaway that I had, that we could be like Him too. Saya ulangi sekali lagi, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi, titik. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Engkau harus terus pastikan dirimu mengarahkan pikiranmu hanya kepada hal yang benar, yang baik, yang adil. Memang ini hanya merujuk kepada firman, tapi justru itulah Tuhan mau kita melatih pikiran kita untuk hanya tertuju kepada firman. Alam bawah sadar saudara harus terus diisi dengan firman. Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran universal. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran firman. Apa yang kau anggap adil di dunia ini belum tentu adil menurut Tuhan. Tapi biarlah ketika engkau bicara keadilan, yang kau cari adalah firman-Nya. Ketika kita bicara tentang hal-hal yang benar, kebenaran menurut dunia ini berbeda dengan kebenaran Tuhan. Pastikan fokus hidup kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Yang benar, yang baik, kebaikan menurut manusia belum tentu kebaikan yang Tuhan mau. Acuannya harus firman. Katakan, seluruh acuan yang aku pikirkan tentang hal-hal yang benar, yang baik, yang adil harus merujuk kepada firman-Nya. Like a father, basically, like a very loving father that would hold your hand and He would guide you every step of the way. Even when you falter, even when you step away from Him, it doesn't change that you're still His daughter. It doesn't matter where you go, what job you do, what failures you have, you still are His daughter, and that does not change. And even when you think He has let go of you, you think that suddenly you can't find Him, but He is always still there, and you're still in the palm of His hand. And I don't think I ever understood that as much as I did today, when you feel it in yourself that he really wants you to be here. Even this whole weekend, coming from Singapore just for the weekend to come here, it felt as though He wanted me to be here, to renew myself, to experience my life again with a new restart, with a restart, with him in the presence. Yeah, and that was really amazing, and that's just how great He is, because He arranged all of this to happen. He was here, and I felt it. Before I came here, the reason I came here was actually to take a break, because recently I lost my father, and my father was the most important person to me. And before I received Christ, you could say He was almost my God. Like, that's how I tell people. Whatever He said was law, and I love Him very, very much. So when He passed, it hit me. It was as though I lost everything, and I couldn't contribute anymore. I didn't know what I could do. So in a way, my life has been, for the past month, it was just, loss of direction. I had no idea what I was going to do. I left my job to take care of him, but he passed it. So coming here, being here today, it feels like how they keep saying the word renew. It feels like it is a new spirit, a new person, a new everything. I can see things
differently now, that it is good, it is joyous, and there's going to be good things for me coming up. Like, and I'm excited, and I want to, and I never had this thirst, this craving to be closer to him. It was always just like, okay, a big Bible, the Bible's really big, you kind of like know the stories. But now I'm like, I actually see revelation in the sermons that he said, and I want to know more about the things that he has for me in my life. Aku mengubah frekuensi dalam hidupmu, frekuensi negatif, frekuensi omelan, frekuensi kemarahan, frekuensi kefrustrasian, frekuensi kekecewaan. Aku ubah menjadi frekuensi sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Roh Kudus. Frekuensi dorongan, haus lapar akan kebenaran dan realita Tuhan.